Kembali di Kompas Petang, Saudara, beredar mural mirip Presiden Joko Widodo yang dilukis di wilayah Tangerang, Banten. Dalam mural itu tertulis 404 not found, yang merupakan kode error jika kita menemui masalah saat mengakses internet. Mural itu berada di daerah Batu Ceper, Tangerang. Pada bagian mata ditutup tulisan 404 not found. Polisi menemukan mural itu sekitar 4 hari lalu dan tengah mencari pembuatnya. Polisi menilai mural itu mirip Presiden Jokowi yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Polri, sehingga penyelidikan terhadap pelaku tengah dilakukan. Saat ini mural sudah dihapus dan hanya tampak cat hitam memanjang di lokasi. Namun munculnya mural ini menjadi viral dan ditanggapi oleh warganet di media sosial. Tagar Jokowi 404 not found menjadi trending topik di media sosial Twitter. Warganet memberikan sejumlah tanggapan soal mural bergambar mirip Presiden Jokowi ini. Di antaranya merancang gambar lewat mural tidak seharusnya ditangkap. Beragam tanggapan lainnya juga muncul, apa ada unsur penghinaan kepada Presiden. Keberadaan mural akan salah jika tidak ada izinnya dan dikategorikan perbuatan melawan hukum. Hal itu disampaikan oleh staf khusus Mensesnek Valdo Maldini yang menilai baik mural kritik ataupun pujian kepada pemerintah bisa berujung tindakan melawan hukum jika tidak berizin. Saudara, adanya mural mirip Jokowi yang akhirnya dihapus mengundang pro dan kontra. Ada yang menyebut sebagai bentuk pembungkaman karena mural itu mengandung kritik. Benarkah? Kita bahas bersama, Saudara, dengan staf khusus Mensesnek Valdo Maldini dan juga sosiolog politik UNJ Ubedillah Badrun. Selamat petang, Bapak-bapak. Ya, selamat petang. Saya mau ke Mas Valdo dulu. Mas Valdo tadi bilang boleh-boleh aja, tapi nggak boleh ngelanggar hukum asal ada izinnya. Gimana Mas Valdo? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama kali ingin kami sampaikan bahwa mural, entah apapun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya, memang bisa berujung pada tindakan melawan hukum karena mencederai hak orang lain. Hal ini ada di KUHP, bisa dicek semua. Kalau seandainya mural tidak perlu izin, nanti ya banyak fasilitas-fasilitas publik atau bahkan rumah-rumah kita bisa dicat karena memang ada fasilitas publik yang terkena dampak gitu. Apalagi kalau bicara fasilitas publik, tentu kita memperbaikinya pakai uang rakyat. Nah, kalau mau mengkritik, memang ruangnya selalu terbuka. Kami juga selalu mengupayakan untuk membuka ruang diskusi dan teman-teman media, termasuk Kompas TV terutama, juga setiap hari sampaikan kritik dan keresahan publik. Jadi di situasi sesulit apapun kita hari ini, banyak alasan orang lagi sulit gitu, tentang lapar, tentang ini, tentang itu. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita membenarkan tindakan yang sewenang-wenang, bertindak melawan hukum, karena ini bisa mencederai hak orang lain. Makanya kami bicara agak keras gitu, dalam artian kalau kita benarkan, di situ kita sampai ke titik memecah belah bangsa ini gitu loh. Karena politik belah bambu, pakai kebencian gitu kan, apalagi kita semua sedang hadapi pandemi, kita melihat trennya bagus gitu, bahwa penurunan kasus aktif di Jakarta sangat drastis, bed occupancy ratio turun sekali. Fokus utama kita kan sekarang saling jaga. Di DKI Jakarta contohnya, sudah ada surat edaran Gubernur DKI nomor 1 tahun 2013, yang waktu itu presidennya Pak Jokowi, saat menjadi gubernurnya Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi mural tidak lagi melanggar perda ketertiban umum yang sebelumnya dianggap melanggar gitu. Dengan syarat konsepnya itu dikoordinasikan dan diizinkan oleh Dinas Tata Ruang gitu. Jadi tujuannya untuk meriahkan ruang kota. Jadi di Tangerang pun juga sama, juga ada perdanya, di perda yang terkait ketertiban umum gitu, di nomor 8 tahun 2018. Jadi sudah ada di perda-perda dan aturan yang di tiap daerah juga gitu. Jadi kita tidak ada takut sama mural, yang kami tolak tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum. Mungkin begitu.
mural boleh mau kritik mau pujian tapi harus mengantongi izin. Mas Ubedillah, setuju nggak penilaian Anda ini seperti apa? Penghapusan mural ini apakah murni karena izin atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya melihat bahwa mural yang berisi kritik sosial itu sesungguhnya adalah akumulasi dari kekecewaan publik yang sekian banyak mendera rakyat Indonesia. Dari kasus-kasus sebelumnya yang begitu luar biasa, korupsi misalnya di tengah bencana, korupsi bansos misalnya, kemudian juga kematian yang berturut-turut pada 2 pekan terakhir di bulan Juli, kemudian penghasilan masyarakat yang makin berkurang dan sulit memperoleh keuangan ya, secara finansial mengalami krisis. Tentu saja penderitaan yang panjang itu kemudian mereka ingin mengekspresikan kegelisahannya lewat apapun yang mungkin rakyat bisa lakukan, termasuk di dalam bentuk mural. Sebetulnya mural yang kemudian terpampang yang sekarang sedang ditayangkan oleh Kompas TV, menurut saya itu sebuah kritik ya terhadap kekuasaan, dan itu sah-sah saja dalam konteks negara demokrasi sebetulnya. Karena tidak juga mengganggu mengganggu siapa yang terganggu dari mural itu, kan pertanyaannya itu. Apakah juga membahayakan? Saya kira juga tidak. Jadi ya itu mirip dengan ketika periode sebelumnya kekuasaan kan ada juga kritik bahkan dengan binatang itu. Tapi kan kemudian tidak. Ya, Mas tidak Ube, Anda persoalan melihatnya bahwa langkah yang diambil polisi untuk mengejar para pelakunya ini berarti tidak tepat? Ya tidak tepat, nah tidak perlu. Dia bukan penjahat. Itu hanya mengekspresikan apa yang mungkin mereka bisa ekspresikan dari situasi sekarang. Karena misalnya melalui media sosial juga mulai ada tanda-tanda pembungkaman kan. Kemudian juga beberapa indikator lain menunjukkan kebebasan internet kita juga menurun drastis. Kalau kita pakai referensi dari risetnya Freedom House, misalnya indeks kebebasan internet kita kan angkanya 49, rapotnya merah itu. Jadi sebetulnya apa yang diekspresikan oleh rakyat itu adalah bentuk dari hak politik warga negara sebetulnya. Oke, Mas Faldo, ini hak politik warga negara yang disebutkan bahwa ini tuh ekspresi terakhir lah setelah kekecewaannya menumpuk. Tanggapannya Mas Faldo? Ya, soal isi moralnya dari kemarin tidak ada yang kami kritik juga gitu. Mau gambar apa saja silahkan. Gitu. Namun kalau tidak ada izinnya, ini kan jadi sewenang-wenang gitu. Tindakan yang melawan hukum gitu. Tindakan yang main hakim sendiri gitu. Apalagi kalau di dinding kompleks, rumah ibadah, atau rumah aset pribadi ya silakan izin sama pemilik atau pengelola di sana gitu. Tapi kalau fasilitas publik gitu, ya harus ada izinnya dari aparat terkait dong. Ada yang kontak saya tadi pagi, "Do, kok ini ada netizen yang nanya gitu, kenapa bikin mural harus izin-izin?" katanya kan. "Kalau nggak perlu izin, gue mau cat Istana Negara aja nih, tulisannya warisan Belanda gitu." Ada juga kan, jadi begitu skema kita jadinya. Nah, jadi kalau ini kan jadi masalah ke depannya gitu, kalau sudah sewenang-wenang gitu. Dan terkait tadi menghapus mural yang sempat disinggung sama Pak Ube gitu, bahwa menghapus mural ada wewenang dan aparat menurut undang-undang gitu. Masa tidak boleh dihapus gitu. Masalahnya mau dihapus berapa banyak gitu. Yaitu pertimbangan aparat. Kenapa cuma muka presiden aja misalnya? Ya mungkin catnya kurang atau pengen lebih cepat. Jadi muka presiden dulu yang dihapus, itu pertimbangan mereka sendiri. Mereka boleh mengambil langkah itu. Jadi intinya jangan sewenang-wenang lah gitu. Kami mohon untuk saling jaga dalam hal ini. Pandemi kita udah mulai membaik gitu, trennya menurun semua kasus-kasusnya gitu kan, dan kita melihat hari ini data-data dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi efektif. Makanya saya tegaskan dari kemarin gitu, kita tuh harus adil dong, dalam pikiran kita ini harus adil. Ruang terbuka terus terbuka kok, ruang dialog terus terbuka. Kecuali kalau ruang dialog ini tertutup.
Kan Oke. kita tidak bisa semau kita bernegara. Mas Semau Ube, netizen nggak bisa juga. Ada nggak boleh, caranya gitu. nggak boleh semaunya. Di negara kita harus udah ada aturan, izinnya yang dipermasalahkan, bukan kontennya. Tanggapannya Mas Ube? Ya kalau izin, saya kira ya banyak hal orang berekspresi itu tidak harus berizin kan. Misalnya hak mengeluarkan pendapat, mengekspresikan pikiran, itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau kemudian semua orang yang berekspresi di arena publik harus menggunakan izin, menurut saya kita coba tengok misalnya Undang-Undang Dasar 45. Kita coba tengok tentang Undang-Undang Kebebasan Hak untuk Berpendapat. Jadi kalau memang mural yang dibuat oleh masyarakat itu kemudian kita bertanya bahwa siapa sih yang paling dirugikan oleh mural itu, ya tadi sudah terjawab sebetulnya dengan menghapus wajah presiden itu artinya presiden merasa dirugikan. Harusnya ya presiden yang komplain, yang menuntut bahwa dia merasa dirugikan. Padahal itu baru sudah digambar ya. Kalau di negara-negara lain malah dilempar misalnya telur begitu misalnya dan lain-lain. Jadi menurut saya ini masih santun. Apa yang diekspresikan oleh masyarakat itu sesungguhnya juga tidak terlalu tidak mengenai fisik. Ya kalau bahwa presiden merasa tersinggung, ya lapor sebagai subjek hukum, kan itu mekanisme hukumnya. Bukan langsung tiba-tiba menghapus jejak dari mural itu. Nanti kalau dibawa ke pengadilan, bukti-buktinya tuh hilang itu. Oke. Jadi, Langkah saya kira, hukumnya adalah kalau tersinggung presiden bisa lapor bukan dengan menghapus mural. Kita bahas betul, usai jeda betul. selengkapnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.